Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alayya hikmataka wansur alayya rahmataka fadhakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah fil alamin. Wa ba'du. Kang kula hormati Ibu Haji Agni dan segenap jajaran yang ada di bawahnya, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati kalian Allah Subhanahu wa taala. Bersama monggo kita aturaken puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang hari ini tepat pada hari ke-17 daripada bulan suci Ramadan, kita bersama diperjalankan oleh Allah untuk berkumpul, bertemu dalam kegiatan tadabbur Quran sebagaimana kegiatan yang biasa kita laksanakan di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini mendapat ridho dan izin kalian Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sholawat beserta salam mudah-mudahan dan selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mudah-mudahan semua yang berkumpul di sini termasuk golongan orang-orang yang beriman, karena dalam suasana Yaumul Ramadan, hari bulan Ramadan, Syahrul Ramadan, panggilannya yang berpuasa itu untuk yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi energinya yang dipanggil, inti manusianya yang disebut, bukan pembungkusnya. Jadi ketika disebut amanu, maka yang disebut isinya. Ketika disebut ya ayyuhal muslimun, maka yang disebut pembungkusnya. Ini yang dipanggil berat, ya ayyuhalladzina amanu. Karena untuk percaya bahwa ini adalah salah satu perintah Allah yang turun kepada baginda Rasulullah, maka akan nyambung kepada Al-Qur'an. Kan ngoten nggih. Menjalankan puasa itu orang yang beriman. Kenapa dia disebut orang beriman? Pasti dia harus percaya terhadap apa yang disampaikan Allah kepada Rasul. Di mana? Lewat penyampaiannya Al-Qur'an. Ini cuman sebelum kegiatan ngaji kita mulai, sepakat nih kita sama-sama tahu Al-Qur'an itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. Informasi sudah nyampe belum? Sudah nyampe belum? Al-Qur'an itu sebelum turun ke dunia sudah ada di Lauhil Mahfuz. Itu udah 30 juz gelondongan bahasa ini. Gelondongan ya begitu itu. Cuman saat ini kalau saya ngomong mulai mengawali ini, akalnya dimatikan. Nanti jenengan nek mikirin niki di sana, oh ini kufur ini nanti jadinya. Awas. Saya kalau ngomong begini, yang ini hilangin dari pikiran jenengan. Ini kan buatan kita toh. Jadi di Lauhil Mahfuz itu sudah ada 30 juz daripada Al-Quran itu kalamul insan,
masih kalamul nafsi, masih bahasa asli daripada Allah. Jadi nggak bisa jenengan bayangin di Lauhul Mahfuz tulisannya Alhamdulillah seperti tulisannya jenengan, nggak boleh kita bayangin ke sana. Nggak ada yang tahu, itu wilayah Allah. Nggih. Jadi sudah ada 37 juz. Lalu yang begini bagaimana? Redaksi yang begini ini setelah lepas dari Lauhul Mahfuz di Baitul Izzah. Baitul Izzah ini di mana? Disitulah tempat malaikat Jibril menerima wahyu. Tapi Al-Quran sudah ada. Ini turun ke sini sudah melalui proses apa gitu? Filternya sudah difilter. Nek bahasane jenengan itu wis udah melalui proses editan yang kira-kira mudah dipahami, orang mudah mengerti kayak gitu. Jadi nggak langsung dari Lauhul Mahfuz ucuk-ucuk diambil malaikat Jibril turun ke Rasulullah, enggak. Dari Lauhul Mahfuz ini ke Baitul Izzah dulu. Izzah nggih. Baitul Izzah itu di situ malaikat Jibril menerima wahyunya. Jadi nggak ke sana. Diturunkan ke situ. Dari situ baru diantarkan ke Rasulullah. Redaksinya terus sampainya ke kita seperti ini. Paham ya? Jadi memang Al-Quran yang asli itu ada di Lauhul Mahfuz. Makanya dikatakan la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menggenggam Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Nah, jadi kita itu bagikan lokus sebuah tempat. Ada nggih. Yang mana ada niki mau diisi. Yang namanya Al-Quran. Nah, kondisi daripada orang yang mau memegang Al-Quran itu syaratnya harus suci. Maka secara syar'i digambarkan ketika hendak memegang mushafnya harus dengan berwudu. Lah pertanyaannya, kalau mau membaca Al-Qurannya boleh nggak tanpa wudu? Boleh. Yang nggak boleh itu kalau memegangnya. Lah tapi kan kondisinya begini, gimana kita mau baca kalau nggak dibuka? Ukurannya kan begitu. Membuka Al-Quran berarti menyentuh. Maka secara fikih, la yamassu illal mutahharun itu diterjemahkan dengan kita wudu dulu sebelum baca Al-Quran. Karena mau disentuh. Lah pertanyaan kula ngeten, nek yang baca itu tahfidz. Atau di handphone, Pak? Enggak, jangan dulu. Nanti itu pembahasannya lain. Ini yang membaca tahfidz. Dia sudah hafal. Dia nggak menyentuh apapun. Bagaimana menurut panjenengan? Boleh nggak dia baca Al-Quran tanpa wudu? Boleh kalau dari hukum fikihnya mengatakan kalau kamu menyentuhnya. Lah kira nyentuh muni. Loh, sampai begini saya pernah diskusi. Umpama gini ya. Saya sampai praktekkan itu. Umpama wis aku moh tenan wudu, tapi aku pengen baca Quran, saya sampai gitu. Gimana caranya saya supaya bisa baca Al-Quran tanpa saya wudu? Sampai diginikan itu loh boleh. Loh nggih, jangan disentuh. Lah ini kan konyol-konyolan ini loh saya katakan. Ini terjemahan fikih. Kalau saya nggak gitu, la yamassu illal mutahharun itu orang-orang yang benar-benar hatinya bersih, suci, pikirannya juga bersih. Makanya tidak semua orang itu kita belajar secara maksimal mau menghafal. Nggak semua sukses kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah kan kata. Jadi turunnya saja, ini jenengan perhatikan, turunnya saja Al-Quran itu di waktu di mana orang sedang mensucikan diri. Tidak dalam bentuk lahiriah saja tapi batiniah juga. Di waktu apa? Di waktu apa turunnya? Bulan suci Ramadan. Dibuka Al-Baqarah 185. Coba Al-Baqarah dibuka 185. Kita lihat bersama, kita simak, kita masuk ke tadaburnya. Surat kedua 185. Ini kabar-kabar ya Gusti. Turunnya saja di bulan suci 185. Nih,
Allah mengabarkan kepada kita di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadhan alladzi unzila fihi Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sampai di koma ini kita perhatikan syahru bulan Ramadan itu allati yang atau adalah menjadi unzila turunnya fihi di dalamnya Al-Qur'an hudallin nas sebagai petunjuk manusia wa bayyinatin, dan ini juga berarti petunjuk juga tapi dimaknakan dengan penjelasan. Hudalnya itu penunjuk, wal bayyinatin ini adalah penjelasan. Minal huda wal furqan, dan sebagai pembeda. Ini Allah mengabarkan kepada kita bahwa Sahru Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Ini kabar saking Gusti Allah. Ya realitasnya memang pada saat itu Rasulullah di bulan suci Ramadan itu biasanya di Gua Hira di waktunya beliau tahannut atau mujlah. Nyepi lah cara yang umpami tiyang Jawi nyebute iki nyepi. Apa ya bahasane? Meditasi. Jauh dari keramaian. Beliau itu di situ di Gua Hira itu padahal ngapunten ya guanya itu ya bukan gua kayak di alam kita indah gitu kan, tanah merongga masuk ke dalam. Itu enggaklah kayak batu tumpuk-tumpukan gitu. Juga enggak judul sampai ke dalam, cuman berapa meter. Kecil. Di situ beliau diam, jauh dari perkampungan. Disitulah Al-Quran turun pertama kali, yaitu yang turun pertama kali adalah surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Nah, pertama menerima daripada ayat ini itu Nabi Muhammad bingung loh. Diem, nggak bunyi ngapa-ngapa. Sampai diulang beberapa kali sama malaikat Jibril itu tetap diem. Sampai direngkuh. Corot yang dipeluk. Ayo wacana. Yo bingung sing diwaca apa ora enak tulisannya. Iqra. Bacalah. Dan itu sempat lari ngapunten. Sampailah lari. Pertemuan pertama itu dihitung gagal. Karena takut Rasulullah. Sampai lari pulang masuk ke kamarnya, corot yang terus melungker kemulan singset karo gemeter. Sambat ning bojone sambil ketakutan. Sampai beberapa hari ibaratnya bahasa kita tuh down ya. Enggak berani ngapa-ngapain, ampun enggak berani. Justru yang mengingatkan itu salah satu seorang pendeta. Kamu jangan takut. Aku melihat darimu tanda kenabian. Kamu jangan lari. Sambut itu. Itu tapi masih takut meskipun dimotivasi jenengan. Niku Nabi Muhammad dijedui kalian malaikat Jibril gemeter karena besarnya energi. Itu padahal kan ngeten nih. Dari Lauhil Mahfuz itu kan sudah difilter gitu. Kira-kira turun ke Rasulullah itu sudah ukuran aman untuk diterima manusia. Ibaratnya apa ya? Setrum terkecil ya buat kita apa ya? Baterai. Ya kita kan kesetrum tapi kan nggak sangat jingkat gitu kan. Tapi kesetrum. Ukurannya itu mungkin dibuat apa tuh sudah standarnya manusia menerima. Itu Rasulullah gemikilnya kayak gitu. Nah, keadaan Rasulullah itu akan dialami oleh umatnya juga yang apabila
ruhul Quran itu turun ke dalam orang itu juga. Pasti akan begitu juga. Jenengan pernah nggak? Ketika jenengan membaca, nggak setiap membaca loh, jarang itu terjadi. Jenengan tuh membaca, nggak ada, aku tak pas moco, aku tak nangis pas ayat ini, nggak ada. Jenengan baca los saja. Bismillahirrahmanirrahim, baca aja. Jenengan yang perhatikan itu huruf-hurufnya. Tiba-tiba getar, itu nggak bisa ditahan sampai netes air mata. Itu juga bagian daripada pancaran yang dulu diturunkan Allah ke Rasulullah itu, yang masih belum putus sampai sekarang, terus mengalir kepada siapa saja yang dikehendaki. Atau mungkin jenengan yang nggak baca, ada orang lain baca, sampai yang mendengarkan, getar, getar. Itu sisa-sisa setrum yang tidak akan pernah putus sampai yaumil kiamah. Dan itu siapa saja boleh mengalami itu. Sak sir-sire Gusti, siapa yang akan dikehendaki. Paham ya? Nah, cuman kan begini. Kita yang selama ini membaca tekstual daripada Al-Quran ini, kita terjebak kepada huruf, terikat terhadap aturan bagaimana membacanya, sehingga tidak lagi merasakan bagaimana antara mutakallim yang berbicara dengan yang diajak bicara atau mukhatab, tidak terjadi sebuah napa. Kalau naik kesan kalian jenengan interaksi. Seolah-olah jenengan itu berbicara dengan benda mati, selesai. Padahal ketika kita membaca Al-Quran itu terjadi dialog antara penciptanya dengan yang dicipta. Lah, di mana letak rasa jenengan ketika di hadapan Allah? Ini langsung loh, kita ketika membaca Al-Quran itu diibaratkan orang berzikir yang setinggi-tingginya berzikir, sebaik-baiknya berzikir la ilaha illallah. Tapi setinggi-tinggi orang berzikir adalah membaca Al-Quran. Itu langsung berkomunikasi dengan Allah. Makanya di situ sampai disyariatkan kita untuk berwudu, menjagani. Terjadinya silaturahim ini ada satu penghantar yang begitu kuat. Kalau kita tidak filter dengan wudu tadi, corone uang goncangannya akan semakin kuat. Kadang ada saking begitu kuatnya mau nerusin ayat itu nggak mampu. Pernah nggak lihat atau jenengan ngalam? Mau nerusin ayat itu nggak mampu. Padahal jenengan itu betul semerap artinya nopo. Tapi mau nerusin itu nggak mampu. Besesekan. Ini yang seharusnya sudah kita mulai capai. Harusnya kita cari dari setiap membaca Al-Qur'an. Kalau nilai membaca Al-Qur'annya itu atam, Pak. Kula ulangi nggih, nek jenengan rebutan kepengin atam. Wis ora usah maca beruberan 30 juz, jenengan maos kulhu ping 3. Itu sama dengan hatam Al-Qur'an. Selesai. Kalau mencari pahala hatamnya. Tapi kalau mencari hikmahnya, maka bacalah Al-Quran ini dengan penuh kelembutan dan kesantunan. Hadirkan perasaan jenengan itu hudur ma'al Allah. Hadir bersama Allah. Ini katus jenengan kali pulau. Interaksi. Terjadi interaksi. Terjadi omong-omongan. Kalau bahasa Arabnya ada mutakallim, ada yang berbicara. Ada mukhatab yang mengajak, yang diajak bicara. Saur-sauran. Ini di sini dikabarkan bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadan. Cuman di sini jenengan perhatikan di ayat 185 tidak ada penunjukan bulan Ramadan minggu keberapa, hari keberapa. Nggak ada. Nggak ada nggih. Jadi di sini kita tahu kalau bulan Ramadan itu di situ adalah turunnya daripada Al-Quran pertama kali. Pada saat itu usianya baginda Rasulullah usia 40 tahun. Ojo ngomong sik enom. 40 tahun itu kata Rasulullah, nek wis umur 40 ra gelem berubah, sik panggah seneng muyep ae. Dari Rasulullah. Ini berarti kondisi orang ini yang merugi. Cara wong seneng guyone kebablasan itu. Usia 40 nggak berubah. Kata Rasulullah, ini termasuk orang-orang yang rugi.
Berarti apa? Hikmah perjalanan 40 tahun yang lalu tidak mampu membentuk dirinya untuk menjadi lebih baik. Cara wong sing biasae. Kalau saya umur-umur di bawah 40 nek metu saenake dhewe, mulih bengi, itu mungkin sih wajar. Tapi kalau sudah 40 ke atas, sak karep-karepe wis mau-mau gue. Ini yang harus mulai introspeksi di diri. Nih. Nah, dari sini ada satu cerita bahwa di mana turunnya Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Kan begitu kan? Kapan malam itu? Sebelum saya ke sana, saya lanjutkan. Al-Quran turun ke Rasulullah itu berbanyak cara sampainya kepada Rasulullah firman Allah itu. Ada yang malaikat Jibril itu datang dengan manifestasi seorang laki-laki lalu menyampaikan wahyunya. Ada juga kadang dengan wujud aslinya. Ada juga Al-Quran itu tiba-tiba saja hadir di dalam hati Rasul sampai nggak kelihatan si Jibrilnya, lembut masuk. Ada yang lebih berat lagi, ketika Al-Quran ini datang ke Rasulullah dengan seperti suara gemerincingnya, loncengnya apa itu? Kambing. Biasanya tak tahu wedhus yang di kalung ini gue. Nah, tapi yang gede itu, ding 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 ding. Nah, itu kalau model begitu Rasulullah menerima wahyu, itu biasanya Rasulullah itu sampai begini. Keringat dingin keluar. Karena metode yang seperti itu menurut Rasulullah paling berat. Karena sangat sulit untuk diterima dan dipahami. Energinya sangat besar sekali. Itu turunnya di bulan suci Ramadan di Gua Hira, lalu model turunnya tidak satu jenis. Ada 4 jenis. Ada yang Jibril datang langsung, ada yang dalam sosok seorang laki-laki, ada yang tiba-tiba saja Al-Quran itu sudah ada di dalam hati Rasulullah. Yang keempat, ada yang seperti suara gemerincingnya daripada loncengnya kambing. Kayak gitulah. Kuat, tapi kuat sekali. Itu yang Rasulullah paling, sampai unta nih, pernah ketika di atas unta terima model wahyunya seperti itu. Sak unta nih Pak, tidak hanya Rasulullah. Sak unta nih ambruk, lemes. Ini metode turun. Ini terkait dengan nuzulul Quran. Kita lacak dari sini. Dari awal ayat yang kita tangkap adalah bulannya dulu. 185 Al-Baqarah 185. Allah menginformasikan bahwa Al-Quran turun di bulan suci Ramadan. Lalu ini metode pelacakannya kita dengan metode tafsir maudhu, yaitu menafsirkan ayat dengan ayat, mencari perbandingan. Kita lompat ke surat Ad-Dukhan ayat ketiga. Suratnya kalau nggak salah surat ke-44 ya, insya Allah. Ad-Dukhan itu surat ke-44. Terus nggih. Oh nggih, leres. 44. Di ayat ketiga. Kita baca dari ayat pertama sareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna kunna mundirin. Sadaqallahul adzim. Hamim. Inna wal kitabil mubin, demi Al-Quran yang sangat jelas. Mubin, al-mubin, yang sangat jelas. Inna, sesungguhnya, anzalnahu,
Anzalna, diturunkan Allah menurunkan pada lailatin, malam, mubarakatin, yang diberkati. Inna kunna mundirin, sungguh kamilah yang memberi peringatan. Ini informasi yang kedua. Tadi di Al-Baqarah ayat 185 Allah menginformasikan bahwa Al-Quran turun pada saat bulan Ramadan. Ini di informasi kedua ini, di Ad-Dukhan ini, kita akan semakin mendekati, di mana diinformasikan bahwa kami menurunkan pada malam yang diberkahi. Berarti di mana turunnya Al-Quran, di situ malam yang penuh berkah. Tapi di sini pun jelas apa dereng? Kapan malam itu? Belum nggih. Kita lacak terus melalui tadabbur Quran pada siang hari ini di surat Al-Qadr. Al-Qadr surat ke-97. Al-Qadr itu surat ke-97 insyaallah. Nah. Leres nggih? Leres baca. Nggih, surat ke-97. Ini di ayat pertama kita memecahkan misteri yang di Al-Baqarah 185 tadi. Allah kabarkan di bulannya, di Ad-Dukhan dikabarkan malam itu adalah malam yang penuh berkah. Ini di yang ketiga sumbernya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna, sesungguhnya, anzalna, kami turunkan, lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di dalam lailatul qadr, di malam yang penuh berkah. Di sini jelas malam lailatul qadar. Malamnya disebut. Yang di Ad-Dukhan tadi cuman dikatakan malam yang penuh berkah. Saniki dijenengi. Malam ini Allah menyebutnya malam lailatul qadar. Ini masih belum menjawab malam yang mana. Ramadan ada tanggal 1 sampai 30. Lalu dari sini kita masuk kepada yang lebih mendekati lagi. Terus para ulama terus mencari seperti ini, menggali setiap informasi di dalam Al-Quran, bahwa semua ingin berebut untuk meraih malam Lailatul Qadar, di mana malam itu adalah malam turunnya Al-Quran. Kan ngoten kan? Kalau kita lihat munasabah ayat dari atas itu, kita ke surat Al-Anfal, surat ke-6. Ya, Al-Anfal itu surat ke-6 ya. Coba dicek. Surat Al-Anfal. Surat ke-8 nggih. Surat ke-8 nggih. Surat ke-8. Ayatnya ke ayat ke-41. Kita buka ayat ke-41 bersama-sama. Kita baca bersama-sama nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirusuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumul furqan
yaumul taqa jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Nih, di ayat ini dari munasabah ayat di awal tadi dari Al-Baqarah ayat pinten 185 Allah cuma mengabarkan bulannya. Di Ad-Dukhan ayat pinten mau? Ayat ketiga Allah mengabarkan malam itu diberkati gitu aja. Di sumber yang ketiga di surat Al-Qadr ayat pertama sudah disebut malamnya disebut malam Lailatul Qadar. Kapan itu terjadi? Coba kita lacak dari ayat ini. Dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kamu turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan. Nah, ayat ini asbabul nujumnya adalah ketika turun pada saat perang. Di mana pada saat itu ada 2 pasukan besar yang sedang berhadap-hadap. Ini. Yaumal taqal jam'ani, di mana bertemunya 2 pasukan besar. Wallahi kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini bertemunya yaumal taqal jam'an, bertemunya 2 pasukan besar, disitulah hari di mana turunnya Al-Quran. Perang yang mana? Perangnya Rasulullah banyak. Ternyata para mufassirin menyelidiki asbabul nujum pada ayat Al-Anfal surat ke-8 ayat ke-41 ini, pada saat itu sedang terjadi perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada saat bulan Ramadan. Tanggal berapa? Jelas, tanggal 17. Kalau merujuk dari sumber-sumber ini landasan hukum kita, maka Lailatul Qadar itu tadi malam. Gimana? Yang merujuknya kan di situ. Ini kalau kita ambil sumber dari Al-Qur'an. Selesai sudah di sini. Tapi ternyata para ulama masih mencari kepastian daripada sumber ini dengan merujuk kepada hadis. Hadis itu juga menjadi sumber hukum daripada Islam. Di mana salah satunya Sayyidatina Aisyah itu meriwayatkan, carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Lah, malam-malam ganjil berarti lepas dari malam 17 ini malam ganjil. Kan begitu? Malam 17 ini malam ganjil. Dalam bentuk redaksi lain malah diperjelas lagi. 10 hari terakhir di malam ganjil. Udah hilang lagi malam 17-nya. Masuk 21, 23, 25, 27, 29. 21 Mbak Har goreng peyek. Malam 23 dijak blonjo tuku klambi putune anake. Ini terus ini. Blong iki wanya. Engko malam 25 mulai siap-siap yang ini, yang itu, ngepel omah, ngecat barang. Singkrih menyambut Syawal, malam Ramadannya dilalui begitu saja. Jadi tolong ini adat. Kalau itu mendukung kita kepada kedekatan kita kepada Allah, ayo kita terus besarkan. Tapi kalau adat ini semakin menjauhkan, ya jangan dibumingkan lah. Nggak lucu juga. Lucunya gini, kalau kita dulu masih segini dan segini, Rioyo, kan kue puasa atau saulan, kok tak tekono klambi nyar, sandal nyar,
Baguslah kita memotivasi beliau-beliau anak-anak kita itu untuk semangat. Nah kita juga ikut bingung kan aneh. Lah poso ni wis ben taun ya ngono iku. Sik bingung njaluk hadiah. Gak ana sing hadiah itu ku dhewe akhirnya. Kan gitu toh. Bingung kita mengalokasikan dana iki kayak Rioyo. Rioyo itu apa? Durung klambine, bapake, ujune. Nah, ini aneh. Kalau bagi kita yang sudah Islam udah lama lah. Kita mulai kecil udah Islam. Kalau tradisi yang semacam ini kita kembangkan, apalagi di musim pandemi gini, kita tahulah apa itu pembatasan social distancing. Masa kita dukung yang semacam itu? Sudahlah, anak kita aja, kita senengin lah. Des baju kita kalau ben gak dilokno wong, sungkan isin ya, digolek sing lebih apik, disetelik koneh, disemprot sing wangi, besok dipakai buat apa? Nyambut tamu kan udah bagus. Masa harus baru jreng sik buru, nyapa metoti apa jenenge? Kayak gitu. Ini aneh kalau saya katakan. Usia kita udah berapa? Kita sudah mengalami apa saja. Masa kita terjebak di suasana yang masih seperti itu? Nek lagu ini digawe ke Pak Ipul itu repot. Jadi apa itu? Pak Ipul gimana tadi Pak? Baju baru alhamdulillah gitu. Jadi ini yang harus kita hindari. Supaya ini yang mengawal di 10 hari yang terakhir itu kita nggak sibuk di situ. Jadi kalau sing kita belanjain itu buat beli baju ini arek tok, biasanya 1 jam cukup. Lah nek sak bapak ibu lah muni ibu ini biasanya tambah meneh 3 jam. Dawa. Jadi justru akhirnya karena kelelahan siang hari keliling, bengi seharusnya kita tahajud akhirnya los. Maka sia-sialah kita yang diberi kesempatan berada di bulan suci Ramadan tahun ini. Karena janji Allah yang apabila kita berjumpa di malam itu, maka ibadah kita itu seolah-olah seperti 1000 bulan lamanya. Dan apabila kita memohon ampunan, Allah akan ampuni semua dosa-dosa kita yang lalu. Nah malam itu, startnya harusnya mulai malam tadi malam. Kalau hitungannya ganjil, kalau dimaknai apa Sadatina Aisyah ini mengatakan carilah apa itu malam Lailatul Qadar di malam-malam yang ganjil. Itu kita hitung mulai tanggal 17 kalau kita merujuk dari Al-Qur'an di mana di surat Al-Anfal surat ke-8 ini ayat 41. Nggih. Leres nggih. Yaitu Allah menyebutkan di situ di mana 2 pasukan besar ketemu, yaitu hari di mana Allah menurunkan Al-Qur'an. Ala abdina yaumal furqan, di mana kami turunkan atas Nabi Muhammad, yaitu Qur'an. Itu pas Ramadan terjadinya perang Badar, 2 pasukan besar. Nggak imbangnya umat Islam itu cuman 3.000. Yang di sini sudah di atas 10.000. Nggak imbang banget, tapi menang. Karena mendapat pertolongan Allah. Jadi menangnya itu karena mendapat pertolongan Allah. Dibantu dari pasukan langit. Nanti sejarahnya panjang. Malaikat itu jadi pakai tanda. Nggak sama dengan para sahabat. Jadi malaikat yang muncul memanifestasikannya menjadi pasukan itu pakai tanda khusus. Kalau sebagian para ulama mengisyaratkan mereka pakai ikat kepala putih. Jadi ada kain putih itu ditikatkan gitu. Kalau zaman Indonesia apa biar nganggo janur kuning kayak gitu, ikut tandone malaikat kayak gitu dulu. Ya, cuman kan di sana nggak ada kelapa. Dulu sampai demo juga, Pak. Diikat. Demo itu ada yang diikat. Dikasih tanda. Iya juga ya. Itu tanda-tanda juga itu. Nah, tapi Imam Ahmad itu meriwayatkan dari Al-Qatadah itu sendiri begini. Imam Ahmad sama Tabrani itu meriwayatkan begini. Lailatul Qadar, berbicaranya bukan langsung ke Lailatul Qadar. Suhuf daripada Nabi Ibrahim itu diturunkan di awal Ramadan. Taurat diturunkan di tanggal 16. Jabur diturunkan, urut-urutannya begitu. Lah,
Giliran pada saat Al-Quran itu di hadis disebutkan tanggal 24. Lah ini kelak tabrakan sama riwayatnya Siti Aisyah. Aisyah golek ono sing ganjil, lah Imam Ahmad sama Syekh Tabrani ini menyebut At-Tabrani ini periwayat hadis ini tanggal 24. Lah jenengan terus milih sing pundi pertanyaan saya. Bahar, jenengan milih sing pundi? Ini saya cuma menyajikan saja teks. Ini loh yang harus kita bahas. Lah kalau bagi saya begini. Kita tidak usah ikut sibuk karena kita bukan ulama. Nggak usah ikut sibuk berdebat untuk malam yang paling tepat di malam Lailatul Qadar. Karena sifatnya itu gaib. Hanya Allah yang tahu. Tidak ada definisi menyatakan secara jelas malam Lailatul Qadar ditandai apabila matahari terbit dengan cahaya biru gitu. Enak kan ditengeri. Loh, kok sering ini metu warnanya biru? Berarti nanti malam Lailatul Qadar. Kita enak, mudah. Atau mungkin ditandai dengan bulan keluar cahaya apa? Enak kita. Nggak ada. Cuman itu dikabarkan malam itu bulan itu bulan yang suci. Di malam yang penuh berkah disebut malam Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan Allah ke Rasulullah. Yang mana apabila kita pada saat malam itu beribadah, maka akan dilipat gandakan semuanya. Apapun bentuk ibadah kita. Amaliyah kita. Oleh karena itu, monggo sekarang sudah, kalau dari sumber rujukan Al-Quran ini, malamnya sudah malam 17, sudah kita lalui. Sudah separuh lebih lah. Saya kira gangguan-gangguan perut, sebagaimana awal puasa itu kan sudah terlewati. Biasanya yang nggak biasa puasa, itu 3 hari, 5 hari, maksimal 7 hari, di awal puasa akan mengalami gangguan sistem metabolisme, entah sakit, entah apa. Tapi setelah 1 minggu, kemudian biasanya loss sudah. Nek mendekati hari terakhir kok sering loro leman iku jenenge. Iku wis ngomong kowe ati modal, ate modal mbok ate buka men enggak kuat. Itu biasa. Kok awal-awal kuat kok belakangan malah tambah lempiu. Enggak lah. Enggak ada lah nyata katanya orang puasa itu terus sakit, enggak ada. Cuman mental kita saja yang apa ya? Mental kita yang sakit. Karena aneh-aneh. Jalannya agak limbung. Karena begini ya, kalau saya katakan tirakat kita itu yang disyariatkan ke kita itu nyewantai ya, bayangin kita mau nggak makan dan minum mulai terbit matahari sampai terbenam, itu kan kita diistidati, diberi persiapan dengan sahur. Artinya diganjal dulu persediaan. Nggak mungkin lah orang itu akan kehabisan energi. Karena pernah saya ikuti, menurut medis, makanan dan minuman yang masuk ke perut pagi itu diproses 24 jam baru habis total. Masa dari jam 5 pagi ke 5 sore sudah habis total? Emang ngapain aja orang itu? Kan begitu. Nggak mungkin. Kecuali jenengan olahraga pakai jaket keringatan lari dari sini ke musola saya balik lagi, itu mungkin baru bisa jadi habis. Jadi nggak mungkin habis. Nah ini sambil dicek kadar daripada volume kita berbuka bagaimana, sudah timbang badan semua. Iya itu. Loh serius itu. Jenengan kalau timbang nggak turun berarti kesehatan jenengan dari puasa ini kurang maksimal obatnya. Minimal setengah kilo lah. Setengah kilo apalagi sampai 1 kilo turun tuh bagus. Berarti jenengan benar-benar puasa, nggak pindah jam makan. Loh, kalau sama itu berarti pindah jam makan saja. Jadi makannya biasa pagi jam 5 katakan dirubah jam 5 sore, makan terus semalam itu berarti nggak ada kegiatan tirakatnya. Padahal yang penting itu puasanya itu tirakatnya, menahannya itu. Padahal ya kalau kita pikir-pikir ya,
makanan yang kita makan sahur tadi belum habis ini sampai sekarang. Kalau secara medis. Sampai kita waktu berbuka itu masih. Itu pun kita ketika berbuka dengan minuman, langsung sholat maghrib, mau kita isi makanan berat pun sudah ditunggu dengan sholat tarawih. Paling kolak lah, sama kurma. Saya nggak berani makan nasi. Saya kalau bukan berat. Jadi saya kalau ngimami sudah terisi nasi bukan. Itu berdirinya tuh, waduh kayak gimana. Jadi nggak nyemangati makmumnya, malah ngelemesi. Kalau imamnya sholat 1 jam ya, tangine ngono, iku makmumnya tambah lesu. Tapi kalau imam sholat, tegas. Allah, makmumnya semangat, aminnya tuh tegas. Amin gitu. Nah kalau amin, nah itu lemes itu sudah. Jangan sampai. Jadi kalau kita lihat imamnya tegas itu tegas, makmumnya akan tegas sampai di rakaat terakhir. Karena untuk yang pakai landasan dari Sayyidina Umar 20 rakaat, Mbak. Kalau dari Siti Aisyah 8 rakaat. Tapi duwowo. Waduh, malah sing 13 wis bar, sing 8 rong bar. Jare sing 8 kok suwimen ya. Sesuk tak melu sing 13 sekali-kali. Kok suwimen iki sing 8. Baru sekali-kali refreshing 2-3 kok iso lebih cepet gimana itu? Ada rahasianya gitu kan. Cuman ya beginilah. Semua itu cara kita mengekspresikan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya kan gitu kan. Urusan mana yang paling dan benar itu sing paling benar itu yang menjalankan. Terus sing salah sing budi sing gak gelem sholat tarawih. Orang setahun sekali tarawih itu momen kita kumpul ya dengan tetangga. Jarang-jarang lah kita tiap malam itu kumpul sebanyak itu. Cuman kan begini fenomenanya. Apa disebut realita ya? Kalau fenomena tuh jarang terjadi, tapi ya terjadi. Kalau realita tuh pasti terjadi. Itu semakin mendekati hari akhir di mana malam keberkahan itu turun, itu semakin maju jamaahnya kan. Dari 10 menjadi 9, menjadi 8, 7, 6 sampai ya Allah. Kemarin tuh saya jumpai, ngapunten ya, di musola saya itu ada kejadian real. Si Bilalnya sakit. Yang Bilal itu, yang biasa baca sholawat itu, Pak. Itu sakit. Nggak masuk. Lah, si laki-laki makmum yang 1-2-nya, bukannya nggak bisa ya. Masuk bunyi gitu aja nggak bisa. Saya ngatakan bukannya nggak bisa, nggak berani dia. Jadi saya borong. Bilal, yang ngimami, yang ndongoni. Saya ya tertawa sambil ngimam. Iki yo borongan iki jenenge. Mboten, yang ada anak-anak. Yang ada anak-anak. Untungnya yang ada anak-anak. Itu Bilalnya nggak masuk ya Allah. Dan ibu-ibu modelnya itu saya ajak lembut nggak mau. Jaluk iku susu. Saya tuh padahal walombolin. Kan nadanya lembut ya. Supaya aminnya begini. Amin. Enggak. Amin, gitu ibu. Saya tahu maksudnya dia. Loh, ibu itu nek wayang ini ngajak ke susu, iya kan? Nanti di momen lain jaluk suwi, nggak enak ini. Sing ini sing suwi. Ya apa ini? Wayang ini jaluk dang-dang. Nggak enak ini. Jadi saya sendiri di momentum apa? Cuman begini, kalau di pesantren Suluk Mahabar Rasul itu dari pusat, dari Jakarta sampai ke pelosok yang ada ponpesnya Suluk Mahabar Rasul itu kalau sudah bulan suci Ramadan itu mengamalkan 3T. Tahsinul Quran, yaitu membaguskan bacaannya. Kita kan sudah bisa baca, tapi terus berusaha bagaimana lebih baik kita membaca. Habis itu tahfidul Quran, menghafal daripada ayat-ayat yang kita baca. Yang ketiga, tadabbur Quran. Nah, kayak gini tadi. Itu saya kadang-kadang sampai jam 1 malam.
paling pagi 12:30 lah. Dimulai. Gini, ada momennya gini. Kalau sing bagian umum kayak jadi musala-musala jenengan tuh sing mocoan itu. Mocoan. Iya mocoan itu rame kan. Enggak karu-karuan bae didengerin tuh itu sebab do tarawih. Biasanya kan jam 9, jam 10 anak-anak sudah bubar itu. Lah kita di Suluk Mabar Rasul itu justru bubarnya itu tahsinul Quran, tahfidzul Quran sampai 12:30. Jadi Romoya itu kalau bimbing kita santrinya itu sampai begitu 12:30. Biasanya gini, tahan biasanya. Sing ditahan apa? Ditahan yang ngantuknya itu. Karena 2,5 jam atau 3 jam kemudian kita sahur. Tapi ya gimana lagi, karena ini kewajiban kita tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin, terus jalan. Jadi dulu ketika di pondok begitu, sampai sekarang pun semua yang di cabang-cabang itu diteleponi. Lagi ngapain? Gitu, cek. Di mana tuh? Tangerang. Itu pondok pusat administrasinya di situ. Ada pusat mujahadahnya, ada kalau taklimiyahnya artinya pengajaran nyebar. Kalau sing mujahadahnya itu kalau jenengan hadir di sana ya kayak masa Ahlus Suffah di Madinah. Iya. Jadi ini musolanya, di sini tempat istirahatnya. Modelnya gitu ya. Ngapunten nggih. Sangat sederhana ya kayak di punya saya. Gedek. Di situ tuh ada kepala bagian ini. Iya bener. Ada yang pensiunan kepala sekolah. Ada yang pensiunan kadis. Saya tahu teman-teman di situ. Santri, Bu. Oh, santri nih. Ada salah satu pengusaha pemilik mini market. Itu semua di situ. Semua nggak ada apa pembeda. Semua haji. Cuman saya yang enggak. Cuman saya yang enggak. Tapi nggak ada yang di situ panggilan haji. Kayak di sini lah nggak ada panggilan gitu. Ini saya ngapunten pakai kopiah putih ini karena kopiah hitam saya hilang. Saya nggak tahu kemana. Saya nyari Mas Asad lama. Aduh, bentar Mas, ini saya nggak kopiahan juga nggak enak. Saya biasa kopiahan, saya bilang gitu. Itu ngapunten nggih. Beliau itu saya tahu persis ini nggak bohong. Kalau sedikitnya paling sedikit ya kalau 1 hektar itu sawah mereka. Saya tahu itu mereka tersebut. Itu tapi kalau sudah datang ambil sapu lidi itu nyapu. Kadang-kadang ada sih temennya yang sudah dewasa tapi si jahil habis makan buang sampahnya sembarangan di jendela. Ya diambili sama beliau. Karena itu pendidikan fuqara di pesantren Suluk Mabar Rasul. Nggak peduli dia kecil mau tua. Ada yang tua belum fuqara. Artinya tua belum fuqara begini. Usianya udah dewasa tapi saya kayak arek-arekan. Kayak arek-arekan gini, aku disik pokoknya kayak gitu. Lah ada kan keterbalikan, ada anak yang usianya masih muda tapi dewasa. Alah, itu jenengnya fuqara. Nah, ini kita digembleng fuqara. Kadang-kadang saya malu-malu lah sama beliau yang saya lebih fuqara beliau gitu maksudnya. Usia sudah 50, ada 60 gitu. Itu ngapunten nggih, lewat di depan temannya aja gini. Masya Allah, itu pendidikannya sampai begitu. Nggih. Padahal teman lah kayak jenengan gini raket, tapi tetap etika dan estetika itu tetap terjaga. Bercandanya nggak ada yang nggak ada di musalah mujahadah. Ini di pusat mujahadah. Kalau di tempat taklim, di tempat ngajinya, pembelajarannya ya lepas gitu. Ini di pusat mujahadah. Sing santri sudah selesai teoritiknya, cara wong apa yo? Wis manekur sudah mereka mau pengen dekat. Itu ada pusat mujahadahnya, itu di Bangurjo pusat mujahadahnya. Nggih. Silakan tapi di sana ya, yang di Tangerang, yang di Kudus, yang dimanapun kalau pada saat mau tirakat ke situ, ya harus ke sini. Pusat mujahadahnya di sini. Gimana Ustaz? Saya kan orang banget. Lah ya mboten toh. Mboten. Loh, KTP-nya jenengan Bas nggak mungkin tulisan Bangurjo tuh. Saya orang bangun. Tapi KTP-nya tinggal. KTP-nya
asalnya seharusnya bilangnya gini, saya asal Bangu kan gitu. Sekarang Bangurejo berarti sekarang harus pulang ke Bangurejo nanti sore ini. Gini Bu Har, kalau ke kanan ke Blok Agung, ini yang ke sini, yang ke kiri. Hah? Bukan. Ya apa jenenge? Bukan, terlalu jauh. Ini Blok Agung. Ke kiri ada Masjid Al-Hikam kalau nggak salah ya. Al-Hikam kalau nggak salah. Al-Hikam. Kok Blok M ada blok ya? Tadi dulu ada blok ya. Desa gak enek blok ya Mas. Jenengan ya apa? Masjid terus Koramil. Baru masuk. Setelah itu ya perkampungan ya kiri jalan. Ya persis punya saya, tapi di sana lebih gila karena dicari pohon-pohon. Jadi walaupun dikepung perkampungan tidak merubah suasana kita seperti kita di dalam hutan kalau sudah masuk ke situ. Ini niku napa nggih masaknya mereka beliau-beliau makan itu ya dari yang ditanam di sekitar situ. Napa sing ngeten terus kaya godhonge love gede kaya apa? Lompong ya. Saya kalau pas beliau nggih Suluk Mabarsul tapi pusat mujahadah. Pusat mujahadah. Jadi Koramil terus itu sepuh sekali. Usianya hampir 50 ke atas semua. Itu seluruh Indonesia. Kalau yang di sini yang memangku Ahmad Tumyanto. Beliau asisten dari guru besar kita, Romo Yai Sidik itu yang khusus mengawal sing golongane tirakat itu. Tapi bukan tirakat aneh-aneh nggih. Cara wong tobat wis. Ngene golongane sing wis marek dolanan donya sampai ambruk, tobat di sana. Santri. Itu memang betul-betul ya kalau nggak bisa baca Al-Qur'an karena mungkin masih mudanya habis di kehidupan duniawiyah, ya dididik sama beliau-beliau itu. Terus dibimbing. Ya masaknya itu sederhana ya. Kadang-kadang itu tadi apa? Napa Mbak sing love itu godhongnya love ya. Lompong. Itu kalau beliau sudah masak itu digodok sampai kunyur itu. Saat di santen itu saya makan sep gitu langsung masuk terus seneng saya Masya Allah. Ki puasa-puasa cerita wangan. Serius. Jadi kalau masak itu jarang yang mewah-mewah itu beliau mungkin kalau di rumahnya saya tahu rumah beliau mungkin tapi setelah pembentukan itu ternyata berpengaruh dalam kehidupan sosialnya sehari-hari beliau semakin berkurang. Ada pengusaha seleb Bu di situ. Itu seluruh Indonesia di sini loh. Pokoknya yang pusat mujahadahnya. Mujahadah itu apa ya? Pusat tirakatnya. Tahunudnya, muzilahnya. Di situ. Mbok, ngapunten nggih. Mbah Yai Maruf Amin sendiri itu dulu ketika menempuh mujahadahnya juga di sana. Menempuhnya juga di sana. Kok bisa dibangun gitu. Padahal kan pusatnya di Tangerang gitu loh Ustaz. Pusat administrasinya di sana. Jadi buka dibangun gitu loh. Itu isaroh saja, Bu. Tempat itu dikasih isaroh. Kayak tempat kami itu juga bukan milih pahum gambreng terus di situ enggak. 3 bulan itu dulu. 3 bulan kita istikharah, kita mohon petunjuk kepada Allah di mana untuk wilayah kota itu kita dirikan kegiatan pesantren Suluk Mabarsul. Ya berkali-kali ya di situ terus. Tapi saya sebetulnya ngengkel saya dulu pada saat itu di depannya. Jadi nggak mungkin pindah ya Ustaz? Nggak boleh sembarangan pindah. Mana di depannya Samsat itu yang biasanya dibuat acara bunga-bunga itu apa? Oh iya. Apa? Festival Agro. Saya melirik tempat itu. Di situ karena strategis ya. Saya dulu melirik di tempat itu. Nyaman itu pinggir Lembong ini. Keren itu ya kalau bangunannya gitu di pinggir Lembong. Tapi ternyata Allah nggak menghendaki. Ada yang sekalipun dikasihkan begitu murahnya. Allah nggak menghendaki nggak jadi kita beli. Jadi petunjuk itu datang ke setiap santrinya. Nggak 1-2 orang. Sekian orang itu dikumpulin suruh mujahadah ditanya. Di mana?
Jawabannya sama itu, nggak janjian itu Pak. Ya sudah, akhirnya kita nempat di situ. Jadi pesantren Suluk Mabar Dusur itu setiap kegiatannya berdiri. Jadi beliau-beliau yang sepuh-sepuh itu yang dalam tanda kutip taubat lah. Masuk di pesantren Suluk Mabar Dusur kan hitungannya di taklim terlambat. Tapi tetap diterima, dibimbing sesuai dengan batas kemampuannya. Cuman yang diperketat, diperkuat adalah prakteknya. Jadi betul-betul Al-Quran hadis itu diterapkan di situ. Jadi pripun nggih? Ya sholatnya itu, aduh, kalau saya hitung tuh banyak. Akhirnya ya kayak 50 rakaat akhirnya. Sebagaimana turun awalnya. Kita itu kan sebetulnya gini tuh, kalau diwajibnya 5, sunahnya sepirang-pirang. Nek sampai jenengan lampai sedoyo tuh pasti 50. Tinggal jenengan mau apa enggak gitu. Cuman kan begini, sholat terhubung dengan daripada Lailatul Qadar, amaliyah utamanya adalah sholat. Gitu apa betul? Biasanya yang kita utamakan sholat tahajud. Di lain daripada sholat tarawih, nggak dihitung lah itu kan karena masih kondisi sadar dan tegas kita sehat lah. Kalau tahajud itu kan lelah kita lelah kita apa tadi tarawih, lelah kita bukan mocoan itu tadi tadarus. Itu kadang-kadang membuat kita lengah di sepertiga malam yang akhir. Itu gimana ya mensiasatin jenengan? Apa jenengan pakai HP? Apa janjian sak keluarga? Sapa sing tangi kok gugahan kayak gitu. Harus diusahakan lah. Karena eman-eman. Gimana? Kalau di tempat saya nggak punya warga. Ditontong. Oh, nggak ada di sana. Ya sing bengok-bengok itu. Itu di mana, Dim? Tempat saya kan pengalaman pribadi. Oh, nggih, itu hak prerogatif tiap daerah itu. Ya kalau daerah itu mendukung silakan. Kalau di rumah saya nggak ada. Oh iya, kalau diajarkan orang bangunkan sahur itu, karena orang bangun sahur itu jam 2 sudah bunyi. Iya. Kan sekarang gitu, Sempat menjadi topik lo ya. Kemarin sempat viral kan kemarin ya. Masalah membangunkan sahur. Sampai apa ketua dewan masjidnya juga diminta rame itu dibahas itu. Ya saya pripun bar. Saya itu bukannya nggak mendukung ya, caranya aja lah. Artinya kalimat yang dikeluarkan, terus nada yang disampaikan itu ukuran sajalah. Mosok volume sampai mentok, wes ngono dibarengi bengok. Kewagete Mbak Hari lah turu ya Allah. Dikira kebakaran padahal dibuar itu masuk. Oh iya Pak Ustadz, kayak orang adzan ya. Orang adzan itu kan biasanya kan sebenarnya hanya untuk lingkungan gitu ya. Nggih. Sampai keras kayak mic-nya mau di Telan juga. Iya itu. Soalnya bakal kayak gitu itu. Saya aduh sampai toleransi. itu. Kemarin sudah dibahas. Sebetulnya itu sudah menjadi musyawarah ya. Iya, Itu sudah selesai dimusyawarahkan. Dimusyawarahkan bahkan ketua dewan masjid Bapak Yusuf Kala itu oknumnya itu. error. Kalau saya katakan sakit itu jiwanya. Iya, error. Ya sekarang begini ya, kita tuh mayoritas kan ya. Ngapunten nggih, kita tuh mayoritas ya. Umpami saya musola di sini. Ini apa namanya? Masjid. Apa ini namanya? Bagus salah. Babu salah. Iya, TEPMDA itu maksud saya. Itu nggak usah adan. Itu kita dengar loh dari adan yang lain. Masa ini terus divolkan juga. Ya cukup di internal Pemda aja yang dengar. Kan seharusnya kan gitu. Kalau nanti perkara yang besar di Baitur Rahman tuh mau divolin, monggo pusatnya katakan. Kalau yang di internalis gitu yang jamaah pasti orang sekitar itu juga lah. Masa saya adan di sini mau manggil orang kabat kan nggak mungkin toh. Nggak mungkin kan Bar. Jadi saya kira daerah jenengan aja yang over itu. Ya ini. Karena sekitarnya itu seneng tidur kalau udah kayak Mbak Ari.
kejadian apa ya, puji-pujian. Di tempat saya itu ada istilah puji-pujian setelah adzan itu, pujian itulah. Itu sampai didangduti pernah terjadi, sampai marah tetangganya, bener persis yang di TV. Karena biasa dipuji-pujiin bener nggak datang-datang. Itu pas dibuat dangdutan itu marah bener. Akhirnya jawabannya persis itu. Loh, nanti saya bener-bener nggak ada yang datang. Saya gini, pemain datang marah lagi, ya sholat gitu terus gitu. Itu beneran itu. Di Baitul Dakirin itu, yang di jalan itu dibuat gitu. Jadi saya katakan itu oknumnya, Pak. Kalau kita sendiri ngapunten nggih. Dulu zaman Bilal itu kan nggak ada pengeras toh. Bilal itu sekali naik di atas Ka'bah adzan itu jangkauannya sampai jauh. Loh, sekarang kenapa? Pakai toa, weras. Tapi di depannya masjid itu nggak denger ya? Lah serius itu. Hatinya tertutup itu maksud. Niki masjid, corongnya, rumahnya di bawahnya nggak denger ada adzan. Lah kan semacam itu. Ini makanya astagfirullahaladzim. Dulu Bilal itu nggak ada toa. Dia di atas Ka'bah. Adzan jauh jangkauannya. Suara Bilal khas itu. Oleh karena itu, nggih ngapunten, Bar, kalau dengar suara yang keras itu pun ya wis tandane gawane lahir gitu. Jadi kan tinggal toh lain si dia yang dia maksud pasti nggak segitunya lah. Anoten kan? Apa mesti sing muadzin sekeras itu? Enggak lah. Apa si fulan itu doang. Lah ini malah ada yang dulu itu apa? Melok nih. Kok malah ketularan sekarang? Berarti itu kualat itu. Sing ngelokne malah ketularan. Kualat itu malah. Jadi ya, tapi ginilah, kalau kebetulan rumahnya Mbak Hari ini tetanggaan sama rumah Allah, bersyukurlah. Karena siapa yang menjadi tetangga rumah Allah itu, insya Allah saya dapat kebagian lah rahmat dari Allah. Enggak di antara 5 waktu itu pasti ada satu yang berjamaah. Entah subuh, entah duhurnya, entah asarnya, entah maghribnya, entah isyaknya, pasti ada yang ikut jamaah. Ikut masuk ke waktu itu, timbang gak belas. Syukur-syukur kalau yang jauh datang. Padahal semua jenengan itu dimanjakan ya. Kalau dulu itu kilo sampai jalan kaki. Jenengan ki muni kilo ki saiki hitungane 10 meter. Wong gini kan. Deng. Ya mosok rumahnya sini, musolanya Babu Salam, tok kene rono numpak sepeda motor. Ya melaku. Karena setiap tapak kaki ini akan menjadi saksi. Ada hal yang ingin saya sampaikan. Kehusuan sholat ini yang harusnya segera kita capai. Cuman jenengan kan selalu memperdebatkan gitu. Saya ingat ini tuh kan gitu kan. Nggak ada lah. Pasti. Orang sing pleksek langsung lali. Konsentrasi. Cuman apa sih makna yang disebut khusyuk itu yang harus segera kita cari. Dan itu harus ngaji sampai pada tataran tingkat hakikat, sampai makom tasbih sama tanjih. Kalau ngerti itu, nanti tahu khusyuk itu bagaimana. Tapi kalau enggak, khusyuk itu kayaknya seperti mimpi sama jenengan. Oh ya ngipi khusyuk itu gak mungkin lah orang kan sampai khusyuk kan. Oleh karena itu, monggo belajarnya terus ditingkatkan. Cuman, ya contoh kemarin ya teman-teman yang dari Blok Agung, termasuk salah satu pesantren besar di Kabupaten Banyuwangi, ya full up lanjutannya di Pondok Suluk Maraba Rasul. Ketika mereka belajar tasawuf dan hakikat lanjut ke sana. Apapun Suluk Maraba Rasul tidak syariat, ya syariat banget. Justru nggak boleh kita ke tingkat itu kalau tidak syariatnya mapan. Karena yang menghantarkan kita, kedekatan kita kepada Allah tidak ada lain kecuali dengan syariat. Itu ada pada hadis kewalian itu udah jelas. Jadi hambaku mendekat kepadaku dengan apa yang aku wajibkan ditambah dengan sunnah-sunnahnya sampai aku mencintainya. Nah maka Suluk Maraba Rasul dituntut syariatnya kewenceng, hakikatnya juga jalan. Cuman untuk menerangkan khusyuk saya di sini, saya kan tidak tahu ahwal dari setiap santri yang ada di sini. Ahwal itu makom, tingkatan. Saya nanti menyampaikan sesuatu yang belum waktunya jenengan terima,
itu hukumnya dolim. Atau saya menahan sesuatu yang sudah seharusnya sampean terima, juga saya dolim. Yang tepat itu bagaimana? Ya yang pas. Yang ini sudah saatnya menerima, saya menyampaikan. Jadi ada sarana dan media keilmuan di dalam suluk mahfuz. Bagaimana sholat itu bisa khusyuk? Ada, tapi kita lihat ahwal dulu, makom, tingkatan dari santrinya. Khusyuk itu bagaimana gitu. Ketika itu sudah sesuai dengan makomnya disampaikan, jenengan bisa menerapkannya. Insya Allah sholatnya nanti khusyuk. Cuman kan selama ini kan khusyuk itu menurut penerjemahannya jenengan sendiri. Khusyuk itu gini, padahal nggak ada dasar teorinya khusyuk itu bagaimana. Yang diingat hanya Allah. Ketika jenengan saya sampaikan begini, jenengan akan mengunci. Lah, sing ingat pripun kan pasti kan begitu. Nah, ketika mau membuka yang itu ada istiqdat, persiapan keilmuan yang harus dipelajari dulu untuk paham ke sana. Oleh karena itu, melalui kegiatan majelis yang pada siang hari ini, kita sambut malam nuzulul Quran sebagai awal kita untuk meningkatkan dengan keterangan sanad kita yang langsung dari Al-Quran tadi, Al-Baqarah, terus Ad-Dukhan, terus Al-Qadar, terus Al-Anfal. Yang sudah saya sampaikan dengan beberapa hadis tadi, besar harapan saya memotivasi panjenengan untuk lebih meningkatkan kualitas ibadahnya di 10 hari terakhir. Jangan 10 hari terakhir, separuh terakhir. Sekarang kan sudah masuk ke 17 ini. Nanti sore tutup sudah masuk ke, tinggal 12 hari ya hitungannya kan gitu. Kan cuma ada keterbalikan begini. Kalau semakin mendekati 1 Syawal, itu alam semakin murung, sedih. Ketika 1 Syawal, alam semesta menangis, ditinggal Ramadan. Lah kita kan terbalik, semakin smile. Apa gambarnya nek stiker gini. Gambarnya nih stiker gini. Tambah mulai sidik gini sampai negok gini senyumnya. Mulai tanggal mulai 20, 21. Ada keterbalikan gini loh. Manusia ini kan roh daripada alam semesta ini juga. Isene alam. Loh sing dipanggeni sedih, sing manggeni malah girang kan aneh. Makanya ada sunnah Nabi, ada puasa Syawal di hari kedua. Selama 6 hari. Selama 7 hari. Sama dengan puasa 1 bulan penuh. Napa? Bulan Ramadan. Makanya ke rumahnya Bu Kabak itu tanggal 1. Hari pertama. Hari kedua jenengan kira ora disuguhi apa-apa. Sarai wonge puasa. Jadi carilah malam Bu Kabak. Malam habis maghrib kan sudah berbuka. Jadi binjang sing dereng pernah menikmati puasa Syawal belajar. Itu tantangannya lebih hebat dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan digodhong ngono. Itu pada saat di mana makanan banyak. Waduh, semua pure jenengan menahan. Itu kualitasnya lebih bagus lagi kalau saya kata. Jos itu. Hanya orang-orang yang dipilih lah yang mampu melewati puasa Syawal itu. Angel betul. Jenengan niku nek umpama niat niku kadang-kadang 3 dina jebol wis. Aja wis syarat. Engko diundang rene tahan, diundang rene tahan, dirunang rono tahan, barang diundang rono gak tahan. Kan gitu. Jadi kadang-kadang berat pokoknya. Yang di 6 hari di 1 Syawal itu sangat berat. Kalau nggak bisa 6 hari, cobalah ya 3 hari lah. Tetap baik lah daripada jenengan gak blas. Apa yang hari terakhir wes? Kayak besok mau masuk kerja gitu. Belajar. Di sini liburnya berapa hari? Nggak ada, cuma 2 hari itu aja. Hari kerja. 1 Syawal. Iya, sama 2 Syawal. 2 Syawal. Ya itu aja. Hari ketiga. Libur kan, Sabtu Minggu ketemu Sabtu, jadi 4 hari. Kan 13 itu hari Kamis. Ini gambarannya hari rayanya kapan sih? Nggak ada, kan dihilangkan semua. Harinya hari apa?
Kira-kira hari Kamis. Berarti libur mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin masuk. Iya, betul. Iya, ya hari pertama Ya, saja. itu. Jadi nggak usah rame-rame di sini. Puasa semua. Iya. Tinggal kuat apa enggak gitu. Tapi nggak ada paksaan loh, niki sunah nggih. Yang mau jalanin monggo, yang nggak kuat ya penutupnya aja di hari ke-6 aja. Iya. Dicoba. Berarti kalau puasanya hari raya hari 13, Kamis, 1. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, hari Selasa. Iya. Hari Selasa terakhir 1 Syawal. Penutupan aja. Iya. Karena di rumah itu ada fulan itu puasa Ramadannya menghormati pembukaan sama penutupan. Ya serius itu. Saat terawih gitu juga. Jadi kalau terawih di depan tanggal 1 besoknya puasa. Tahu saya itu biasa seperti itu. Habis itu di hari malam kedua itu udah nggak ada di musola saya. Sampai biasanya besok masuk 29 itu beliau hadir. Depan sendiri. Lah itu pakai dalilnya Bu Nawas sih. Katanya kan yang dihitung terakhir loh. Husnul Khotimah itu kan yang dihitung yang terbaik itu yang akhir gitu. Oh iya wis, sak sir-sirmu saya bilang gitu. Jadi setiap orang punya makom. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kira ngelangkungin nyuwun maaf, mudah-mudahan tema pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Lan saya doakan panjenengan bisa menuntaskan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita tutup, mari kita baca suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita. Mudah-mudahan beliau semua yang sudah mendahului kita. Lek sing ndongakno anake dhewe nyampe ora? Nyampe. Nyampe. Makanya saya sebut orang tua kita. Mudah-mudahan semua dosa beliau diampuni. Kebetulan nanti malam Jumat kan ya. Diampuni semua dosa-dosa beliau. Dan sekecil apapun, apalagi amal yang besar, amal solehnya yang sangat besar, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di bulan suci Ramadan ini beliau semua mendapatkan nikmat dan kebahagiaan dari sisi Allah atas semua perjuangan beliau semasa hidup beliau di dunia, khususnya membesarkan kita sampai kita menjadi seperti ini, semua atas perjuangan ibu dan bapak kita. Mugi-mugi beliau yang sudah orang tua kita, bapak atau ibu kita, atau kedua-duanya yang sudah pulang, mendapatkan nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimuliakan, ditinggikan derajatnya bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biridhallahi ta'ala wa biidznillah wa bisyafaati Rasulillah. Ala hadiniyah wa ususan abba'ana wa ummahatina al-Fatihah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatah ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan li ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Siril Fatihah. Taqabbalallahu minkum.